kembali di Sonora Jogja 102,1 Smart FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Sonora juga Smart Listeners. Kabar baik tentunya di hari ini ya. Di weekend kali ini di Sabtu 17 Juni 2023 ya. Senang sekali di kesempatan siang kali ini saya Hasta menemani suasana siang Anda. Kita di program Family Talk nih. Dan temanya cukup menarik ya sahabat Sonora di edisi Sabtu 17 Juni 2023 ini apa? Nah, kita sapa dulu deh narasumber kita di siang kali ini dari Kepala DP 3AP2 dari Simaji Jakarta. Ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM. Selamat siang Ibu Erlina. Selamat siang Mas, selamat siang juga para pendengar Sonora dan Smart Listeners dimanapun Anda berada. Oke, sehat-sehat Ibu? Alhamdulillah sehat hari ini. Selalu ya. Kemudian dari Komisi D dari DPRD dari Simaji Jakarta ada Pak Imam Priyono di Putranto SEMSI. Pak Imam, apa kabarnya? Iya, alhamdulillah kabar baik. Sehat, selamat ya. siang juga Mas Asta. Iya, Selamat siang Bu Erlia ini. Selamat siang. Ya, Pak Bu Imam. Kepala Dinas yang cantik ini ya lah. Sonora itu senang semua pendengarnya. Ya, Saya tidak kelihatan ya. semua tadi, ya tadi. Tapi suaranya sudah kelihatan. Oh, sudah kelihatan ya? Kalau Oke. ini kepala dinas yang cantik gitu loh. Ini hanya gojek loh. Iya. Tapi ya seneng hatinya Bu Erlia ya tahu. Yang Alhamdulillah. ya, semuanya. Iya. Semoga semua masyarakat dalam keadaan sehat lah, termasuk kita semua. Amin. Amin. Oke. Bu Ena juga Pak Imam, ini hari Sabtu tadi kan di Yogyakarta itu luar biasa. Iya. Ramai banget tuh Iya, ya. banyak macet tadi Banyak di jalan. macetnya. Iya, Ini karena alhamdulillah mungkin wisatawannya banyak ya di akan weekend. ada weekend atau memang banyak hajatan pernikahan kah gitu ya. Iya. Wah. Pernikahan sama event Mas. Oh, gitu ya? Karena besok ada event besar. Oh iya. Oke. Karena event besarnya itu Bu Erlia sudah tahu semua. Data semua sudah masuk ke beliau gitu ya, dinas gitu. Tapi semakin macet Jogja itu justru semakin alhamdulillah. Artinya pergerakan ekonomi di sini ini luar biasa. Luar Oh, biasa. iya. Oke. Ini ya disyukuri. Oke. Tetapi perlu ditata. Supaya orang terus mengatakan tidak macet. Nah, termasuk juga banyak hajatan orang nikah itu juga disyukuri ya. Iya, Itu lebih berarti disyukuri. bergerak gitu ya. Ya, ekonominya Catering. bergerak. Dan kita kan nggak Oh, perlu, dan sebagainya. kalau banyak undangan juga nggak perlu beli banyak makanan ya, toh. Sudah diberi makan kita. Oke, tapi kita nggak membahas seputar hajatan ya. Tapi ada kaitannya juga nih berkaitan dengan pernikahan. Nah, ini jangan coba-coba menikah kalau belum siap. Iya, Jadi penting ini. Ini penting banget nih. Ini pesan buat semuanya, orang tua juga Betul. apa ya, anak mudanya, remaja gitu ya. Iya. Nanti biar makin tahu bahwa memang ini loh pernikahan itu tidak sederhana loh. Yang sederhana itu cuma rumah makan loh. Makan. Yang sederhana. Aduh. Sederhana tapi tidak sederhana. Kelihatan sederhana tapi kok mewah gitu. Oke, baik. Kita akan membahas sahabat Sonora juga smart listeners sebentar. Jangan coba-coba menikah kalau belum siap ya. Ini tentunya berkaitan dengan pernikahan dini. Nah, kalau kita membahas seputar pernikahan dini, Bu Erina, seperti apa sih ini pernikahan dini atau pengertiannya itu yang disebut Iya. dini itu berarti seperti apa? Jadi kalau menurut Undang-Undang Perkawinan ya, diseyogyakan artinya menikah itu ya di atas 19. Di atas 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau yang undang-undang sebelumnya yang kemudian direvisi tadi itu kan yang perempuan 16. Tapi kemudian sudah direvisi baik laki-laki maupun perempuan itu minimal 19. Tetapi berdasarkan kajian dari BKKBN ya, baik secara psikologis, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya, direkomendasikan artinya kematangan untuk menikah itu laki-laki 25 tahun, perempuan 21 tahun. Itu sudah berdasarkan kajian. Artinya di usia itulah kematangan untuk kemudian bisa melakukan pernikahan dengan lebih baik gitu ya. Nantinya supaya bisa terhindar dari hal-hal yang mengganggu perkawinan atau berkeluarganya gitu. Artinya secara psikologis sudah matang, secara ekonomi sudah siap, sosial budayanya juga sudah siap begitu, dan kemudian juga sudah punya banyak pengetahuan untuk mengasuh anak gitu ya, sehingga sudah siap untuk memulai sebuah keluarga dan kemudian juga memiliki anak gitu. Dan terhindarkan dari konflik-konflik yang mengakibatkan perceraian. Nah, itu kan penting karena bagaimanapun perceraian itu berakibat sangat banyak.
apalagi kalau sudah punya anak gitu ya, artinya tidak hanya terhadap pasangannya, suami dan istrinya, tetapi juga nantinya akibatnya itu panjang sekali terhadap perkembangan anak. Nah itu kenapa kok menikah itu memang setelah sudah matang, sudah siap tadi. Nah kemudian juga kalau memang ada hal-hal tertentu ya yang kemudian memaksa untuk menikah sebelum usia 19, kemudian juga sudah ada aturannya, regulasinya begitu, bahwa harus ada dispensasi, harus mengajukan dispensasi, permohonan dispensasi. Nah itu kan melalui proses juga. Nah, prosesnya itu juga tidak lalu singkat sederhana gitu ya. Melalui analisa psikologi, kesiapan, kemudian dukungan baik dari orang tua masing-masing maupun dukungan lainnya. Nanti setelah kemudian ada konselingnya, baru kemudian diberikan rekomendasi dan diberikan kepada pengadilan agama untuk menikahkan. Jadi memang ada saringan-saringannya. Jadi tidak hanya permohonan dispensasi itu asal memohon kemudian diloloskan, ada juga yang tidak itu, diloloskan. ya? Iya. Makanya kan kemudian ditanyai dulu alasan-alasannya, baik si yang akan menikah maupun orang tuanya masing-masing gitu. Kalau tidak kuat sekali alasannya, ya biasanya ditolak permohonannya. Nah cuma memang yang menikah di bawah usia 19 itu Mas, sebagian besar itu karena ya hamil duluan tadi sehingga bagaimanapun kemudian lalu ya dibolehkan, artinya diloloskan permohonan dispensasinya begitu. Nah ini juga setelah permohonan dispensasi itu diberikan kepada pengadilan agama, kemudian nantinya menikah, ya memang kemudian harus didampingi karena meskipun sepertinya kalau sekarang kan perkembangan fisik kayaknya sudah besar, sudah bongsor gitu ya, kayaknya sudah cukup mampu begitu, tetapi kan secara psikologis, ekonomi dan sebagainya kan belum mampu, sehingga harus didampingi apa yang menikah sebelum usia 19 tadi, sehingga kemudian keluarganya nanti bisa berlangsung dengan baik. Nah terhadap dukungan orang tua maupun lingkungannya juga demikian. Jadi di dalam konselingnya itu melibatkan semua pihak yang terkait untuk memastikan kelanggengan keluarga yang terpaksa harus dibentuk dini tadi. Apalagi kalau kemudian sudah hamil ya, maka memang kemudian harus ada pendampingan lagi terhadap kehamilan si calon ibu. Kemudian bagaimana nanti apakah memungkinkan untuk mengasuh setelah lahir, dukungan lingkungannya apakah cukup baik atau tidak. Nah itu kan pertimbangannya banyak sekali, panjang banget panjang, iya. Jadi tidak sederhana seperti itu. Nah itu menunjukkan betapa pentingnya menikah itu di usia yang sudah matang tadi. Oke. Pak Imam tadi sudah disampaikan juga sama Bu Erlina ya, bahwa ya tidak hanya yang indah-indah saja mestinya dipikirkan ketika mau menikah itu ya Mbak ya. Yang indah itu yang membuat bencana itu. Nah, kalau menurut Pak Imam sendiri berkaitan dengan pernikahan dini ini, dia masih di bawah umur, tadi disampaikan 19 tahun lah itu ya, ke bawah minimal, itu ya, minimal tapi ya. Minimal di dalam undang-undang. Kalau undang-undang dewasanya kan 21 yang 21. perempuan, 25 yang laki-laki. Nah, tapi kejadiannya beda ini karena ada satu kecelakaan dalam tanda kutip ya. Sudah hamil duluan. Nah, itu kalau menurut Pak Imam gimana nih Pak? Kejadian seperti Gini, itu. saya tuh sebenarnya mau tepuk tangan sama Bu Erlia. Kenapa? Tapi kan nggak bisa gitu, wawancara gini tepuk tangan. Dari ceritanya gitu memang sederhana. Gimana Pak? Bu, pemerintah itu dalam hal ini diwakili oleh beliau. Oke. Itu kan melakukan perlindungan perempuan dan anak. Iya. Karena yang berkaitan dengan Uranu melakukan perlindungan perempuan dan anak. Bagaimana pemerintah itu melakukan perlindungan perempuan dan anak. Karena pemerintah itu harus melakukan perlindungan perempuan dan anak, maka pemerintah membuat undang-undang. Undang-undangnya jelas. Yang pertama, pernikahan itu diusahakan oleh undang-undang itu wajib, hukumnya soalnya undang-undang itu 19 tahun. Kecuali ada hal-hal yang itu. Tetapi di balik itu ada wacana-wacana yang bagaimana pemerintah hadir, misalnya apa, penjelasan tentang kesehatan, tentang reproduksi. Sehingga apa, ketika tentang reproduksi anak-anak itu juga undang-undangnya jelas. Makanya kesiapan reproduksi itu kan sudah diatur juga dalam undang-undang. Tapi pemerintah juga misalnya begini, bagaimana menyiapkan
generasi yang sehat. Kenapa harus 19 tahun? Misalnya di SMA ada penjelasan tentang reproduksi. Kemudian di dalam reproduksi itu kan ada undang-undangnya. Ketika ada undang-undangnya, pemerintah juga menyediakan obat-obat supaya anak-anak itu tahu bahwa dia menderita talasemia atau tidak, misalnya seperti itu. Sehingga disediakan obat-obatan oleh dinas kesehatan yang gratis. Ketika konseling di puskesmas, konseling ada konseling di SMA, SMK, itu ada obat-obatnya. Sehingga ketika dia lulus SMA, ketika dia usia di atas 19 tahun dan betul-betul menikah, mereka juga siap reproduksi karena dia harus melahirkan anak. Anak juga butuh perlindungan seperti kata Bu Elia tadi. Kan yang dilindungi itu hanya ibunya, anaknya juga dilindungi dari kesehatannya. Jangan sampai anak itu nanti stunting, karena kalau misalnya di reproduksi di SMA tidak ada penjelasan pernikahan dini, terus anak itu ternyata menderita talasemia, terus kemudian dia pada saat hamil dia anemia, kemudian anaknya stunting, yang rugi siapa? Yang salah siapa? Negara, karena negara tidak hadir. Tadi Bu Elia bilang ini loh, banyak sekali artinya dari cerita Bu Elia. Negara ini hadir untuk melindungi perempuan dan melindungi anak. Hal-hal inilah yang dibutuhkan. Artinya kebutuhan pertama adalah terhadap undang-undang. Saya yakin Bu Elia juga melakukan undang-undang itu, membuat undang-undang juga selalu berdasarkan naskah akademi. Naskah akademi itu siapa? Ya akademisi itu meneliti dulu. Berdasarkan penelitian mereka, akademisi ini muncul naskah akademi. Yang naskah akademi ini akhirnya memunculkan perda kalau di DIY, kalau di kota kabupaten juga perda untuk kota kabupaten, di pusat muncul undang-undang. Kemudian di dalam itu, walaupun undang-undangnya usia 19, tetapi ada bahasa-bahasa penjelasan, di mana penjelasan misalnya kesiapan seorang laki-laki menikah di pernikahan dini diusahakan minimal 25 tahun. Kalau 25 tahun logikanya sederhana. Lulus S1 itu sekarang 22 tahun. Dia sudah bekerja selama 3 tahun, usianya mapan, dia tahu sulitnya mencari uang, dia tahu sulitnya itu, sehingga ketika membina keluarga kesabarannya ada, cara memakai uangnya tahu, sehingga mungkin sarannya dari pemerintah. Saya yakin Bu Erlina juga sering mengkaji ini dengan akademisi, sehingga beliau sudah dengan yakinnya mengatakan 25 untuk laki-laki, walaupun undang-undangnya 19 gitu loh. Kemudian untuk perempuannya 21 itu kalau sudah lulus SMA. Kemudian sekarang itu posyandu juga bukan posyandu untuk anak dan lansia. Posyandu itu ada posyandu prima undang-undangnya, itu anak-anak muda, itu juga sudah dijelaskan di situ. Ketika anak-anak muda dijelaskan di situ, diberi konseling, itu pasti ada obat-obatan ketika dia melakukan pernikahan dini. Sehingga kalau ada waktu space 2 tahun dari lulus SMA itu rata-rata kan usia 19 tahun. Kemudian 2 tahun dia lulus SMA, mungkin 2 tahun dia bekerja di mana, atau dia sedang kuliah, tapi kan dia sudah mendapat penjelasan tentang bagaimana reproduksi, bagaimana tentang ekonomi, bagaimana tentang kebutuhan-kebutuhan itu. Ini perempuannya juga siap. Ketika laki-laki dan perempuan, anak-anak ini non sewu usia 25, 21 melakukan pernikahan ini, menjadi kesiapannya luar biasa, dan itu pemerintah hadir dalam bentuk peraturan-peraturan dan penjelasan-penjelasan. Contohnya sederhana, mungkin mengaku Lina ini ngajakan sekarang talkshow seperti ini. Ini sebenarnya penjelasan bahwa perkawinan itu sebetulnya diatur oleh pemerintah. Perkawinan harus dipersiapkan. Perkawinan harus melahirkan generasi yang sehat, generasi milenium menuju ke tahun 2045. Ini kan semuanya sebenarnya pemerintah sudah hadir. Saya yakin tidak hanya di DP3AP2 saja, di dinasnya Bu Erlina untuk ini, tetapi dia juga berkaitan dengan dinas-dinas kesehatan. Karena apa? Tidak mungkin perlindungan perempuan dan perlindungan anak itu hanya berkaitan dengan dinas DP3AP2, karena juga berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan itu artinya apa? Bagaimana anak itu perempuan itu nanti melahirkan anak yang tidak stunting. Itu kan perlu penjelasan di bagaimana
perempuan itu tentang penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu misalnya begini, tiba-tiba perempuan itu kalau hamil darah tinggi. Ya tahu tiba-tiba kan ada. Tiba-tiba perempuan itu hamil tiba-tiba anemia. Nah, bagaimana beliau selaku eksekutif ini, bos saya ini DP3P2 ini selaku eksekutif ini bagaimana melindungi perempuan supaya ketika hamil tidak darah tinggi, ketika hamil dia tidak anemia, ketika hamil dia dalam keadaan sehat dan melahirkan bayi yang sehat. Ketika hamil dia menjelaskan hubungannya dengan dinas kesehatan bagaimana peran jam persal. Jam persal itu kan perlindungan perempuan, karena melindungi perempuan dari kehamilan. Dan orang nggak takut, misalnya ada orang miskin, wah saya kalau periksa ke puskesmas bayarnya berapa, nggak takut. Tetapi jam persal itu bagaimana pemerintah itu hadir sehingga melahirkan bayi yang sehat. Nah ini nanti ada penjelasan-penjelasan dari DP3AP2 beserta bekerja sama dengan dinas kesehatan. Jadi dia tidak berdiri sendiri, tetapi bersama-sama, dan kebersamaan ini juga kebersamaan dalam aturan-aturan. Gitu Mas. Oke. Gitu. Ya, Bu Erlina, kalau dari cerita ini berarti memang apa ya? Lintas sektor. Ya, lintas sektor, dan yang namanya pernikahan dini ini apa ya? Cukup berisiko itu ya. Iya, jadi pertama kalau pernikahan dini kan alat reproduksinya dari calon ibu atau perempuan itu kan belum cukup matang gitu ya. Sehingga nanti berakibat yang bisa negatif bila kemudian mengandung gitu ya. Yang penting sebetulnya itu, dan juga sebetulnya tidak hanya kalau mengandung, tetapi ketika melakukan hubungan seksual dengan organ reproduksi yang belum matang. Nah itu juga nantinya bisa berakibat panjang, menurut informasi dari dokter, karena kami kalau keliling kan juga keliling untuk sosialisasi edukasi, itu kan membawa serta dokter ya untuk menjelaskan kepada audiens terkait dengan itu tadi, dampak negatif pernikahan dini tadi. Nah, ketika alat reproduksi itu belum matang dan kemudian sudah melakukan hubungan seksual, apalagi masih usia-usia belasan gitu ya, sangat belum matang gitu. Nah, itu nanti kedepannya sangat rentan untuk bisa terjadi kanker serviks. Nah, seperti itu. Jadi, apalagi kalau kemudian ganti-ganti pasangan gitu kan, ada penyakit menular seksual, sangat mungkin juga rentan tertular HIV/AIDS dan sebagainya. Nah, yang kadangkala di masa yang sangat muda, artinya pertimbangannya belum matang begitu ya, masih usia-usia belasan itu masih belum paham benar terkait dengan dampak-dampak negatif itu. Nah itulah kenapa kami beserta Pak Imam dan anggota-anggota dewan lainnya itu keliling sampai ke desa-desa gitu ya, ke kelurahan-kelurahan itu untuk menjelaskan atau mengedukasi pentingnya memperhatikan pendewasaan usia perkawinan, artinya perkawinan yang sudah usia dewasa. Nah itu melalui radio ini juga kami tempuh, melalui koran, TV dan sebagainya, semua media sosial kami juga kami menjelaskan terkait dengan hal-hal seperti itu, sehingga supaya masyarakat paham dan menghindari menikah di usia dini. Nah, jadi pencegahannya penting. Pencegahannya penting. Jadi selain juga ngerti ilmunya, kemudian ilmu itu digunakan untuk mematangkan gitu ya, mematangkan pertimbangan gitu, supaya main, pikirannya main, logikanya main gitu. Artinya karena anak-anak muda ini kan masih dalam emosi yang tinggi, masih dalam kondisi psikologis yang apa ya, naik turun, up and down gitu. Kadang-kala terus masih juga ketika itu berrelasi dengan lawan jenis misalnya, itu masih bucinan gitu tanpa pertimbangan-pertimbangan lain gitu waton bucin gitu. Nah sehingga seringkali kemudian tidak mampu menjaga dirinya terhadap godaan-godaan yang kemudian berakibat pada hubungan seksual yang belum waktunya tadi, atau hubungan seksual sebelum menikah di usia matang gitu ya. Nah akibatnya kan nanti akan sangat panjang. Tidak hanya dari akibat negatifnya di sisi psikologis ya, karena kalau masih usia pacaran, masih usia remaja, masih pacaran belum menikah, kemudian melakukan hubungan seksual,
itu kan nanti dari sisi psikologisnya unsecure banget gitu ya, Unsecure. apalagi yang perempuan gitu. Iya. Kalau laki-laki mungkin nggak kelihatan ya Pak Iman. Kalau perempuan itu kalau bahayanya seperti di Mbak Barsari itu ada yang hamil melahirkan sampai meninggal itu ya, Iya. karena ya itu kecelakaan Iya. seperti itu. Nah, ini Iya, kan tidak jadi diketahui banyak pemerintah. sekali akibatnya gitu. Ya selain tadi penyakit menular seksual gitu ya yang banyak terjadi juga selain HIV/AIDS yang mengancam tadi. Nah juga nantinya ketika pasangannya meninggalkan dirinya, pacaran itu kan belum ada ikatan apa-apa ya. Iya, benar. Mau putus itu semerta-merta itu bisa gitu. Dan itu kan sangat merugikan perempuan nantinya. Dan apalagi kalau kemudian ditinggalkan pacarnya tadi dalam kondisi hamil, wah lebih parah lagi gitu kan. Nanti harus bagaimana? Yang seringkali kemudian mengakibatkan juga hal-hal yang terkait dengan hukum. Misalnya pacaran, hamil dan ditinggal pacarnya, kemudian kalut begitu menggugurkan kandungan misalnya, dengan obat-obatan, dengan cara macam-macam dan sebagainya, atau ketika sudah melahirkan membuang bayinya yang dilahirkan. Nah itu kan nantinya kemudian bisa berakibat pada hukum ya, sisi hukum menjadi pelaku kejahatan gitu. Nah perempuan akhirnya menjadi korban gitu ya. Jadi dalam hal ini memang kami ketika edukasi sosialisasi itu menekankan benar terutama pada perempuan-perempuan kita ya, artinya remaja-remaja putri itu untuk tahu masalah-masalah seperti ini, berpikir panjang gitu. Sehingga kemudian menjadi punya pengendalian yang kuat. Artinya tidak hanya ilmu reproduksinya yang didapat, kalau ilmu reproduksi mungkin di sekolah juga dapat ya Pak Imam ya, diberikan gitu. Tetapi disadarkan lagi gitu. Tidak hanya memahami ilmunya, tetapi juga penyadaran, pertimbangan-pertimbangan sehingga kemudian memunculkan pengendalian diri yang kuat. Nah, dan kemudian kami ajarkan juga ketika kami keliling itu kepada remaja-remaja putri beserta orang tuanya supaya mengedukasi anak-anak remajanya juga gitu untuk berani mengatakan tidak. Nah, ini yang ya berani mengatakan tidak ketika pacarnya atau apanya itu mengajak gitu ya untuk melakukan hubungan seksual walaupun dengan dalih cinta. Dengan dalih cinta, bukti cinta kok kayak gitu. Ya itu kadang-kadang karena kebucinan itu tadi sehingga pertimbangan dan pengendalian dirinya kemudian tidak kuat, apalagi kalau didorong dengan pengetahuan yang kurang cukup atau orang tua yang tidak mengedukasi secara terus-menerus gitu ya. Karena sebetulnya kedekatan antara orang tua dengan anak terutama yang remaja ini kan diperlukan sekali, tidak hanya terhadap remaja putrinya untuk bisa mempunyai pertimbangan dan pengendalian diri yang kuat, termasuk terhadap anak laki-lakinya atau remaja laki-lakinya juga demikian. Harus diajarkan tanggung jawab, harus diajarkan pengendalian diri yang kuat selain ilmu-ilmu reproduksi tadi ya, sehingga remaja putra kemudian tidak lagi atau tidak akan melakukan ajakan-ajakan yang mendorong pada kemudian terjadinya hubungan seksual gitu ya. Dan kemudian juga tidak berpikir, tidak punya pikiran untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Nah itu penting sekali. Nah peran orang tua ini sangat besar di dalam rangka mengedukasi anak-anaknya, terutama anak-anak remaja yang masih labil ini ya, untuk punya pengetahuan, keterampilan, kemudian keterampilan untuk mengatakan tidak dan sebagainya tadi. Kemudian melakukan pengendalian diri yang kuat, karena di masa remaja memang libidonya tinggi ya Pak Imam ya. Kemudian juga itu tadi mengendalikan dirinya supaya tidak mengajak dan sebagainya, tidak mendekat pada area-area yang berbahaya begitu. Oke, menarik ini pembahasan awal ini di siang kali ini. Nanti kita akan bahas lagi nih kan. Ini kan tadi efek secara kesehatan, kemudian secara sosial ekonomi. Nah, ini kan juga nanti kalau bahasa Jawanya melebar kemana-mana ya. Dunia pendidikan pun juga nanti efek ya. Jadi kalau misalnya hamil di usia sekolah, malu, akhirnya putus sekolah. Nanti seperti apa sih penjelasannya lebih detail lagi akan disampaikan oleh Bu Ade sama Pak Imam ya. Kita harus break dulu untuk cocokkan dari waktu. Oke. Dan sahabat saudara, terima kasih untuk Anda yang terus bergabung di kesempatan siang kali. Juga Anda semua listeners yang terus memilih program kami di kesempatan siang kali ini ada di program Family Talk bersama DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita berbincang ini seputar jangan coba-coba menikah kalau belum siap ya. Tadi sudah sedikit disinggung ya berkaitan dengan
bahaya kesehatannya, kemudian dari segi sosial ekonominya seperti apa. Nah, nanti juga kita akan bahas dari segi lainnya ya, dan juga ada hal yang gak kalah menarik nanti di sesi berikutnya. Terus bergabung di Sonora juga Smart FM Yogyakarta. Baik, 97,4 dari Sonora Jogja, 102,1 Smart FM Yogyakarta. Sahabat Sonora juga Smart Listeners, kita masih di program Family Talk. Jangan coba-coba nikah kalau belum siap ya. Bersama DP3AP3 Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini ada Ibu Erlina Hidayati Sumaria SIPMM, dan dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ada Pak Imam Priyono nih ya. Nah, Pak Imam dan juga Bu Erlina tadi sudah disinggung berkaitan banyak hal, ada sisi kesehatan, ekonomi. Nah, dunia pendidikan Pak ini juga pengaruh banget ya. Nah, apalagi kalau tadi disampaikan di awal itu masih usia sekolah ya. Kadang-kadang malu untuk melanjutkan sekolah, akhirnya putus sekolah kan sendiri. Nah, makanya gini, Iya. Bu Erlina tadi kan cerita, Iya. kalau ada orang hamil itu perlu perlindungan anak. Oke. Sehingga perlindungan anak ini, misalnya anak ada yang hamil di usia sekolah, itu perlu adanya bimbingan konseling dari DP3AP2. Kemudian ada Lentasiktor, otomatis ke Dinas Pendidikan. Nah, ini Dinas Pendidikan sekarang wajib tidak boleh mengeluarkan siswa yang hamil. Itu undang-undangnya gitu. Jadi boleh, ya? supaya tidak malu, konselingnya dari tempatnya DP3AP2 di perlindungan anak gitu. Supaya Dinas Pendidikan juga tidak mengeluarkan, kita perlindungannya di Dinas Pendidikan. Artinya aturannya anak itu wajib memperoleh hak pendidikan. Supaya dia apa? Supaya sumber daya manusia kita bagus dengan pendidikan itu, sehingga tidak boleh terputus pendidikan. Supaya dia tidak terputus pendidikan, tingkat malunya supaya tidak malu, ada binaan konselingnya dari DP3AP2. Tetapi yang lebih berbahaya gini, akhirnya kan gini, seperti tadi, menikah itu kalau tidak sesuai undang-undangnya kan harus mencari surat-surat. Ketika dia mencari surat-surat itu mas nikah siri aja, kampung juga nggak ada masalah. Ketika nikah siri, anaknya yang kasihan. Karena anak ini akan mendapat akte kelahiran itu hanya anak seorang ibu. Bapaknya tidak bisa disebut karena dia tidak punya surat nikah. Ketika dia tidak punya surat nikah, maka anaknya ini sebutannya di dalam akte itu anak seorang ibu. Kan ini terbawa terus sampai ketika dia sekolah, sampai dia mencari pekerjaan. Anak ini kan orang akan tahu, oh anak ini ikut dosanya orang tua. Oh iya, anak seorang ibu, berarti ini hasil hubungan yang tidak benar. Ini iya dah, kan muncul di akte dan dibawa anak. Ini kan kasihan anak. Artinya anak ini sadar atau tidak, kalau dia nanti mendapat dewasa, itu dia ada penganiayaan verbal. Kan malu Pak, ketika menunjukkan aktenya dibawa kerja gitu kan. Ini kan secara lingkungan, oh anak ini ya toh. Padahal nanti kalau ada kata-kata, oh diteliti ini anak siapa, jangan-jangan anak hasil hubungan gini, itu kan kasihan anaknya. Makanya sebetulnya pernikahan dini yang ini nih betul-betul dicegah, daripada nanti pernikahannya misalnya lagi nanti surat nikahnya juga dilihat. Tapi sekarang juga nggak apa-apa, katanya umum surat nikahnya kan ada. Kalau 7 bulan sih nggak apa-apa. Kalau lebih dari kurang dari 7 bulan, kalau 7 bulan kan oh ini prematur, ya toh. Kalau ini ya toh baru 3 bulan kamu punya tanggal lahirnya sama akte, ya toh surat nikahnya misalnya, ya toh. Bulan Maret, kelahiran Agustus. Nyambung ya. Lu aja. Sekarang kan orang pintar-pintar, ya kan bisa dilihatkan. Kalau 7 bulan nggak ada masalah. Nah, hal-hal seperti inilah yang dampaknya ke masa depan. Oleh sebab itu, pernikahan dini itu dicegah dalam lingkungan keluarga, seperti Bu Erlina tadi bilang. Dalam lingkungan bagaimana pendidikan dalam keluarga itu baik. Jangan sampai ada, apalagi usia reproduksi kalau belum siap betul, dapat menimbulkan berbagai macam hal-hal dampak negatif, terutama penyakit itu. Walaupun gerengnya kebangetan, tapi caranya supaya anak-anak muda itu dibuat gereng tidak kebangetan ya. Nah, itu kan melalui pendidikan agama di dalam keluarganya, melalui pendidikan moral, melalui pengetahuan yang dia tahu dampak resikonya. Jangan seperti
Jangan mau. Bu Erlina kan tadi bilang kalau diajak bicaranya perempuan tuh banyak dirugikan karena dia mewakili perempuan. Iya. Jangan mau. Padahal kalau nanti ketemu jangan, tapi jangannya jangan lepaskan. Ketika dilepaskan nggak mau. Ini kan karena Jangan putus pendidikannya saya, ya. kurang ya. Harus pendidikan agamanya harus Oke, kuat di dalam dikuatkan. keluarga. Ini pemerintah pasti hadir. Pemerintah hadir gimana? Misalnya begini, sederhana dari segi kebudayaan, ya lah. Kemudian pemerintah hadir, dinas kebudayaan memberi kampung-kampung atau kelurahan-kelurahan gamelan. Anak-anak dilatih berbudaya gamelan. Ketika gamelan di situ, misalnya nanti tembang atau apa, ada tembang itu dari Mas Kumambang dari dalam perut sampai dia meninggal. Itu ada ceritanya. Itu kan menjelaskan tentang bagaimana orang punya di lingkungan sosial budaya itu akan menjelaskan tentang hal-hal budidaya manusia yang baik di kota Yogyakarta. Kebudayaan itu hadir, misalnya gitu. Apalagi Jogja itu ini mau dibuat, ini betul kaitannya banyak Pak, walaupun mau dibuat kota warisan budaya dunia. Nanti banyak sekali ahli-ahli budaya yang di sini istilahnya melatih anak-anak muda supaya dia berkegiatan, sehingga dia lupa akan hal-hal yang berkaitan dengan non-sewu, berkaitan dengan sektoran, lupa karena dia banyak kegiatan. Kemudian dari Dinas Pendidikan dan Olahraga sendiri, olahraga yang berprestasi, bagaimana kita banyak turun ke arah olahraga misalnya yang bisa membuat anak-anak muda itu memiliki hal-hal positif dalam bidang kegiatan. Ya toh, nanti misalnya karena kita itu mau menjadi kota warisan, banyak wisatawan datang untuk memajukan ekonomi, mendapat pekerjaan, mendapat ini, diadakan pelatihan-pelatihan. Di tempatnya beliau juga ada pelatihan, misalnya Bu Erlia misalnya bersama Dinas Pertanian atau melakukan pendidikan tentang makanan lokal, pengolahan makanan lokal, di mana itu nanti yang diselenggarakan anak-anak perempuan yang akhirnya mereka punya kegiatan yang positif. Kegiatan positif inilah yang menyebabkan dia lupa akan pernikahan dini. Dia akan sadar, saya harus berdaya dulu baru saya melakukan pernikahan. Pencegahan dari pemerintah ini yang dibutuhkan tetapi dalam bentuk nyata kegiatan. Kegiatan itu harus diikuti dengan perundang-undangan, yang di dalam perundang-undangan itu nanti ada anggaran-anggarannya yang beliau untuk bagaimana melindungi perempuan gitu. Akhirnya usul saya ini juga, Bu Erlina ini punya gagasan juga, misalnya ngomong dengan saya, Pak, bagaimana saya melindungi perempuan? Melindungi yang bagaimana? Melindungi perempuan ini betul-betul berdaya ketika dia ditinggal suaminya, ketika dia orang tuanya tiba-tiba tiba-tiba orang tuanya sudah sepuh meninggalkan dia seorang perempuan. Bagaimana perempuan ini masih remaja dia tetap survive? Itu bagaimana Bu Erlina melakukan perlindungan ini? Perlindungan dia melakukan pelatihan sehingga perempuan ini berdaya ketika ditinggal suaminya, ketika dia punya anak kecil, ketika dia misalnya itu berdaya, artinya dia mampu melindungi. Ketika dia pacaran, bagaimana dia mampu melindungi, bagaimana Bu Erlina melakukan konseling sehingga ketika saat pacaran pun dia mampu melindungi, sehingga tidak terjadi usia pernikahan dini. Melindunginya dengan apa? Dia punya kegiatan, dia punya pekerjaan. Nah, hal-hal seperti inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi semua peran DP3 AP2 itu dibutuhkan. Tapi dari nanti dari sambat, ning anggaranku sithik ya Mas. Dia bilang gitu, masih mama anggaranku sithik ya piye? Ya piye kita bareng-bareng. Ya piye? Karena kan kita juga anggaran itu kan dasarnya kan juga non sewu. Urutan kebutuhan kayak gitu, ya tahu prioritas urutan kebutuhan. Kalau masyarakat nggak tahu prioritas, urutan kebutuhan, misalnya dinas ini yang butuh apa, akhirnya dia ini terbatas kait gitu. Jadi memang harus kreatif. Gimana Bu Erlina ini menanggapi yang disampaikan? Tadi sudah disampaikan Pak Imam, meskipun anggaran kami itu kecil dengan target yang begitu besarnya gitu. Nah, kami itu aktif
menggandeng pihak-pihak lain Oke. untuk bekerja bersama-sama. Mhm. Memang pada dasarnya kan semua harus lintas sektor tadi ya, Mhm. bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak gitu. Mhm. Sehingga ya karena semua pihak harus bertanggung jawab tadi ya kita gandeng gitu. Tanggung jawabnya mana gitu kan. Sehingga banyak pihak yang ikut bekerja bersama-sama kami dalam kaitannya, salah satunya adalah pendewasaan usia perkawinan ini. Nah tadi juga sudah disampaikan Pak Imam bahwa para remaja ini memang harus diberikan kegiatan-kegiatan yang kreatif gitu ya, dalam rangka karena memang dari sisi psikologis, libido dan sebagainya sedang tinggi gitu, tingkat emosionalnya juga tinggi, nggak mau diatur dan sebagainya, ya itu perlu untuk dilarikan ke hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang positif. Nah jadi dibanyain aktivitas gitu, baik itu keterampilan, seni budaya, maupun event-event tadi, olahraga misalnya. Sekarang kan sedang marak ya Pak Imam ya, di jalan-jalan anak-anak muda pada lari-lari gitu. Ini yang besok pagi ada event besar gitu, nasional itu ya pesertanya anak muda banyak sekali. Nah ini bagus untuk penyaluran-penyaluran yang positif gitu. Nah kemudian para orang tua juga harus sadar untuk mendorong anak-anaknya supaya berkegiatan positif tadi. Kalau yang mampu juga ya dikasih fasilitas gitu ya untuk berkegiatan positif tadi gitu. Kalau yang tidak mampu, toh pemerintah juga sudah menyiapkan banyak program-program, kemudian juga fasilitas-fasilitas di tempat publik gitu ya, dalam rangka supaya anak-anak muda ini punya kegiatan yang positif tadi. Nah kalau semua mendorong ke arah yang baik itu, maka kan tumbuh kembang anak akan optimal, bisa lulus SMA, bahkan mungkin bisa kuliah sampai lulus gitu. Dan itu sangat diperlukan untuk pendewasaan usia perkawinan tadi. Nah kalau perkara anggaran memang di pemerintah itu kecil ya Pak Imam, tetapi masyarakat kan punya tanggung jawab, perusahaan-perusahaan juga punya tanggung jawab gitu. Nah kalau bisa bersama-sama kan jadi besar juga gitu. Melakukan secara bersama-sama sesuai dengan tanggung jawabnya tadi. Bahwa membesarkan anak itu tidak hanya diperlukan orang tua, tetapi juga dibutuhkan kontribusi dari sekolah, dan dibutuhkan partisipasi dari masyarakat secara luas gitu. Jadi bukan hanya tanggung jawab orang tua. Nah sehingga semua pihak harus mendorong untuk supaya remaja-remaja kita itu punya pikiran untuk nantinya menikahnya setelah usia dewasa tadi. Oke. Ini menarik juga, sudah disinggung juga berkaitan dengan orang tua ini juga ada peran yang cukup penting ya untuk penundaan pernikahan ini ya. Nah dalam hal ini kami juga mengedukasi para orang tua. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Imam, pemerintah kan sudah menyiapkan layanannya baik konseling secara offline, artinya di tempat gitu, di gedung kami yang namanya Pusat Pembelajaran Keluarga, jadi Puspaga DIY ada, kemudian di kabupaten kota juga punya Puspaganya kabupaten kota masing-masing. Kemudian juga yang bersifat online, ada media sosialnya, ada nomor WA-nya, melalui radio dan sebagainya. Itu yang namanya telekonseling sahabat anak dan keluarga. Artinya sudah disiapkan semuanya. Nah, tinggal selain mereka mengedukasi masyarakat melalui semua lini tadi, juga menyediakan konseling kalau ada masyarakat yang kemudian pengen curhat, pengen tanya, pengen konseling, bahkan pengen merubah perilaku. Nah, itu sangat dimungkinkan karena petugas-petugas kami sudah disiapkan untuk itu, profesional dan dijaga kerahasiaannya. Jangan khawatir gitu. Jadi selain pemerintah menyiapkan layanan untuk korban kekerasan, kami juga menyiapkan untuk konseling tadi. Sehingga sepertinya ya kalau kemudian ada yang punya masalah kok tidak mengakses layanan-layanan yang sudah disediakan, kemudian masalahnya menjadi berat dan mengakibatkan hal-hal negatif pada dirinya maupun nanti berdampak pada masyarakat, lah kan namanya konyol ya. Wong ya sudah disiapkan ya. Jadi supaya tidak berdampak pada orang lain juga gitu. Masalah-masalah kesehatan mental, ketidaksiapan, kemudian tadi punya masalah ketika berpacaran tapi didiamkan dan sebagainya. Nggak bisa tidur karena memikirkan hal-hal yang sudah terlanjur dan sebagainya tadi. Nah itu kan sebetulnya bisa dikonselingkan. Nanti kan konselor kami akan memberikan bimbingan, kemudian alternatif solusinya, dan kemudian bila diperlukan mediasi, karena biasanya ya ini kaitannya dengan tadi kalau ada remaja yang hamil di luar nikah tadi.
biasanya mau matur ke orang tuanya kan takut. Nah, sehingga kadang-kala melakukan kegiatan hal-hal yang negatif yang merugikan dirinya maupun bayi dalam kandungannya kan karena takut untuk matur ke orang tuanya tadi. Nah, petugas kami sangat siap untuk memediasi. Nah, jadi kalau si anak curhat misalnya menghubungi, kemudian nanti akan selain dikonselingi, kemudian ada alternatif solusi juga. Kalau memang si anak tidak mampu, tidak berani untuk matur ke orang tuanya, nanti petugas yang akan memediasi, mendekati orang tua, memahamkan dulu orang tua supaya nanti kalau ketemu anaknya nggak terus malah memarahi gitu ya. Apalagi nanti kekerasan fisik dan sebagainya. Nah, itu kan diperlukan juga upaya-upaya pendekatan, sehingga kemudian makin paham. Nah, terhadap remaja-remaja yang belum sampai melakukan tetapi sudah curhat, ada potensi-potensi gitu ya dari pacarnya begitu atau temannya dan sebagainya. Ketika curhat nanti kan petugas kami kemudian memberikan konselingnya gitu, arahan-arahannya, bagaimana caranya dan sebagainya, dan bagaimana supaya si remaja ini tidak lagi kemudian berpikir fokus pada seperti tadi Pak Imam katakan, hanya fokus pada hal-hal yang berbau pacaran, seksualitas dan sebagainya. Tapi kemudian diarahkan untuk ayo berkegiatan yang lain, coba pikirkan, punya teman yang banyak, bersosialisasi yang banyak, ikut kegiatan ini itu, lihat pameran ini itu dan sebagainya. Nah, petugas kami akan melakukan hal-hal seperti itu. Jadi monggo anak-anak remaja kita ya, yang pengen curhat atau punya masalah-masalah itu mengakses gitu Tesaga ataupun Puspaga. Iya, gitu. Baik, kita break dulu Pak Imam sama Bu Erlina. Sebelum nanti kita lanjutkan lagi. Masih ada satu sesi ya, sahabat Sonora juga smart listeners. Masih menarik ini perbincangan kita di kesempatan siang kali. Tadi sudah disinggung juga berkaitan dengan dari segi orang tua, menurut pandangan dari Bu Erlina. Nanti kalau Pak Imam gimana di segi orang tua ya? Apakah masih zamani kalau misalnya wah anak saya cilik-cilik wis payu ya. Nah, itu apakah masih zamani kayak gitu kayaknya sudah enggak lagi harusnya ya. Nah, nanti seperti apa ya sahabat Sonora, perbincangan kita akan terlanjutkan setelah yang satu ini. 97,4 dari Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Sahabat Sonora juga Smart Listeners, kita di sesi terakhir tadi, sesi keempat ketiga ini ya. Seputar jangan coba-coba menikah kalau belum siap. Ada Bu Erlina juga Pak Imam nih ya, yang jadi narasumber kita di siang sore kali ini. Pak Imam tadi sudah disampaikan juga berkaitan dengan sisi keluarga, harus orang tua itu cukup berperan sekali ya. Iya. Itu dulu Pak. Orang tua itu sangat berperan, terutama dari pendidikan keluarganya, memberi contoh-contoh dalam kehidupan keluarganya, menasihati anaknya, bagaimana berperilakunya dalam agama, baik agamanya apapun, tetapi perilakunya itu dididik dengan keagamaan yang baik. Di samping itu, orang tua harus memberikan penjelasan-penjelasan, informasi. Orang tua harus rajin mencari informasi-informasi apa saja toh yang bisa mencegah pernikahan dini anaknya. Misalnya begini, memperoleh informasi dari Dinas Tenaga Kerja, di mana Dinas Tenaga Kerja memiliki fasilitas magang. Bu Erlina juga pasti ada hubungan dengan magang. Magang dari pemerintahan DIY ada, magang dari pemerintahan pusat ada. Atau sekarang ini mungkin bulan-bulan dari Maret sampai dengan September ini ada pendaftaran magang. Magang, bagaimana anak-anak kita yang lulus SMA saat ini bagaimana mencari magang. Magang dari provinsi, magang dari pemerintah pusat, terus kemudian ada yang bekerja di luar negeri, baik di Jepang atau kalau perawatnya ada, kemarin juga saya ketemu orang ada dia kontrak dengan perawat di Belanda. Hal seperti inilah yang orang tua harus juga rajin memperoleh informasi. Kalau tidak orang tua, itu binaan wilayah lingkungan sekitar. Bu Erlina ini kan sering juga misalnya menjelaskan tentang perlindungan perempuan, perlindungan anak di masyarakat. Misalnya di tingkat RW aja, saya pernah dapat dari Bu Erlina bersama dengan DP3P2 menjelaskan di tingkat RW,
bagaimana di RW itu kita menjelaskan tentang bagaimana pernikahan dini, resiko pernikahan dini, tapi mungkin tidak dengan tema itu, mungkin dengan tema perlindungan perempuan atau perlindungan anak dari korban kekerasan. Tapi kan akhirnya juga sampai ke arah perlindungan perempuan itu sampai ke pernikahan dini. Pernikahan dini kan melindungi perempuan dan melindungi anak, karena anak yang dilahirkan nanti, anak yang sedang menikah kan masih anak kalau pernikahan dini berarti. Nah, ini yang selalu saya sampaikan, ayo toh dibuat aturan-aturannya sehingga aturan-aturannya nanti ada sinkronisasi yang dapat mensejahterakan masyarakat yang mana, terutama masyarakat miskin. Kalau pernikahan dini ini dilakukan oleh masyarakat miskin lebih sengsara lagi. Karena apa? Orang miskin itu biasanya untuk mencari uang, orang tuanya sudah bekerja mati-matian, tidak bisa mengerti tentang lingkungan sekitar, artinya informasi berkurang. Dia nggak ngerti. Ketika anak ini hamil dalam usia dini, bingung juga, orang tuanya juga bingung, anaknya juga bingung, apalagi dalam keadaan miskin, tidak punya uang, dia padahal konsultasi kesehatan dia malu, apa-apa malu. Nah, ini kan bisa menyebabkan hal-hal tidak baik, misalnya bayinya nanti kurang gizi. Kemudian kalau kurang gizi bisa stunting, mungkin nanti kelahirannya juga tidak normal. Anaknya juga pada saat hamil itu karena dia orang miskin, asupannya kurang. Ketika asupannya kurang, resikonya seperti apa? Bahkan resikonya bisa ke arah kematian ibu. Nah, ini yang harus dicegah oleh pemerintah. Dan pemerintah mencegah ini juga peran keluarga. Peran keluarga siapa? Orang tua tersebut. Nah, orang tua itu saya sarankan walaupun tidak punya, walaupun miskin, bagaimana dia mencari banyak informasi dengan lingkungan sekitar, dengan Pak RT, dengan Pak RW, dengan ibu-ibu PKK. Karena ibu-ibu PKK itu kan jam 4 itu di kesehatan juga luar biasa. Penjelasan-penjelasan di ibu-ibu PKK. Karena apa? Waktu kita itu pandemi, itu peran ibu PKK provinsi luar biasa. Bersama DP3AP2, bersama Dinas Kesehatan. Itu perannya luar biasa ketika ada pandemi. Hal-hal seperti inilah, ketika kegotong royongan, kebersamaan dalam hal dari lingkungan tersebut, dari ibu-ibu PKK, misalnya wilayah, kemudian DP3AP2, kesehatan, nah ini semuanya nanti tersinkronisasi menjadi satu bentuk penjelasan kepada masyarakat, sehingga masyarakat punya kesadaran bahwa ketika melakukan pernikahan dini itu ada resiko-resiko tinggi yang akan hadir di dalam keluarga yang melakukan pernikahan dini. Nah, itu edukasi cukup penting. Ya. Perbincangan cukup menarik Bu Erlina juga Pak Imam ini, tapi waktu kita tinggal 3 menit lagi. Nah, untuk mengakhiri kebersamaan kita ini, Bu Erlina dulu monggo nih pesan-pesannya ke pendengar semuanya ini, monggo. Ya, kepada para pendengar semuanya ya, pendengar Sonora maupun Smart Listener, kita memang harus mendorong bersama para remaja-remaja kita itu untuk punya pengetahuan gitu, wawasan yang lebih, seperti tadi Pak Imam juga menyampaikan, harus banyak belajar, harus banyak bersosialisasi, mencari informasi-informasi begitu, sehingga kemudian punya pemahaman yang kuat, dampak negatifnya menikah di usia dini itu seperti apa, kemudian juga positifnya kalau menikah sudah dewasa itu seperti apa, sehingga kemudian bisa melakukan pengendalian diri dengan lebih kuat gitu. Kalau sudah tahu negatif positifnya kan kemudian bisa menempatkan diri, tinggal pilih yang mana gitu, pasti pilih yang positif. Karena banyak kerugian-kerugiannya kalau menikah masih di usia dini tadi, belum dewasa tadi, belum siap segalanya tadi. Pertama karena memang nanti bisa berakibat pada konflik-konflik keluarga begitu ya, konflik-konflik keluarga setelah menikah kalau belum siap benar gitu. Kemudian juga konflik yang mengarah pada perceraian gitu. Masalahnya macam-macam, biasanya konfliknya karena ekonomi seringkali. Wong masih pengen dolan kok disuruh nyambut gawe menghidupi keluarga gitu ya. Masih suruh ngomong ya laki-laki gitu. Kemudian yang perempuan masih pengen dolan, masih pengen dandan, masih pengen macam-macam gitu, shopping-shopping dan sebagainya, kok harus ngasuh anak, mengelola rumah tangga yang ekonominya morat-marit tadi gitu kan. Nah, jadi lebih baik memang menyiapkan segalanya. Karena kalau tidak siap nanti juga kesehatan mentalnya jadi terganggu. Nah, kalau kesehatan mental terganggu, nanti efeknya juga macam-macam, ke kesehatan fisik, ke sosialisasi dengan orang lain yang tidak baik dan sebagainya. Nah, itu jadi
monggo dari sisi remaja sendiri cari informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau dari sisi masyarakat semuanya ya, orang tua, sekolah maupun masyarakat luas, mari kita dorong remaja-remaja kita untuk punya pengetahuan dan pengendalian diri yang kuat supaya nantinya menikah kalau sudah dewasa dan matang. Sudah dewasa dan matang. Oke. Pak Imam, mungkin 1 menit Pak untuk menghadirkan bersama kita. Untuk kita nih. Ya, saya hanya gini untuk anak-anak muda saja semua. Bersihkan hati dengan cara buat panca indera kita menjadi baik. Caranya apa? Sederhana, melihat yang baik, berucap yang baik, mendengar yang baik. Kalau kita lakukan 3 hal itu, panca indera kita menjadi baik, maka kita akan menjadi pemuda yang baik dan pemuda yang tangguh. Jaga panca indera untuk anak-anak. Wah, dalam banget ini. Bagus, Oke, Bu Erlina, nih Kepala DP3 AP2 di Daerah Istimewa Yogyakarta, terima kasih. Sami-sami. Pak Imam dari Komisi D juga terima kasih. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang lebih menarik lagi ya. Oke. Baik, dan demikian tadi sahabat Sonora perbincangan kita dan juga semua listener di program Family Talk untuk edisi di hari ini Sabtu 17 Juni 2023. Saya Selamat pamit, selamat mendengarkan program-program kami selanjutnya. Sampai jumpa.